bersamamu dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati selamanya. Kau di hati. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Keluarga besar Penatua Pusung Latasik, di mana kedua anak kekasih yang akan masuk dalam pernikahan yang kudus di saat ini dalam persiapan di rumah. Roy bersama mama dan kakak, bahkan ada pendeta, saudara-saudara. Sebelum mereka berangkat, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari yang berbahagia, dengan penuh sukacita iman yang dirasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga, di mana keluarga Pusung Pratasik dan keluarga Sandak Menolimai akan membawa kedua anak yang terkasih di dalamnya, saudara kami Roy dan Deborah, untuk masuk dalam pernikahan yang kudus di hari ini. Dalam persiapan saat ini mereka akan masuk di dalam rumah gereja. Saat ini dalam persiapan saat ini kiranya Tuhan akan menyertai
kedua anak terkasih dalam persiapan saat ini untuk menjemput saudara kami Deborah. Untuk ini kuberikan kesehatan, kekuatan kedua belah pihak di dalamnya, Roy dan Debbie, agar supaya mereka tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam kehidupannya, agar supaya dalam pemberkatan nikah di rumah gereja Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Engkau sertai juga bila acara sebentar yang akan diadakan di Sultan Raja Amurang sana. Engkau sertai kendaraan yang mereka akan tumpangi, semua persiapan-persiapannya ada. Kiranya Tuhan menyertai semuanya itu, agar supaya dalam memasuki rumah tangga yang baru ke depan, Tuhan akan tetap menjaga, melindungi akan kehidupan keluarga. Karena kami akan menyerahkan peribadatan di rumah gereja dalam persiapan untuk menjemput wanita yang ada saat ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin. For all the times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength and I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best but wasn't me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you loved me. You gave me wings and made me fly. You touched my hand like I touched the sky. I lost my faith, you gave it back to me. You said Karena kita percaya kasih Tuhan juga lah yang mempertemukan kita di siang hari ini dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan rencana dari keluarga kedua belah pihak, secara khusus bagi Roy dan Deborah. Apa yang menjadi rencana kalian berdua, apa yang sudah kalian rencanakan ini ingin diwujudkan dalam satu pemberkatan nikah yang kudus. Dan untuk itu kami dari keluarga besar Sanak Monolimai di siang hari ini menyambut dengan penuh sukacita iman kehadiran dari keluarga Pusung Pratasik, secara khusus juga kepada Roy yang atas perkenanan Tuhan ingin mewujudkan segala apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Sanak Monolimai menyambut kehadiran keluarga Pusung Pratasik Hari Roy untuk datang meminang atau membawa menjemput Deborah untuk dibawa di rumah gereja, di mana di sana akan mewujudkan dalam pemberkatan nikah yang kudus. Terima kasih. Separuh langkahku
bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta. Oh, kini ku menemukanmu di ujung waktu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja Tuhan, dasar hidup rumah-rumah tangga kami sungguh sangat bersyukur hari ini dicatat dengan tinta emas dalam kehidupan pribadi kami semua, secara khusus bagi kedua anak kami, Roy dan Deborah. Kamis 29 April 2021, oleh perkenanan Tuhan sajalah mereka tiba di hari ini, hari untuk mereka masuk, diteguhkan, diberkati dalam ibadah pemberkatan nikah yang kudus di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk cuaca yang indah yang bagus, terutama nafas hidup, tetapi juga terutama kami sangat bersyukur karena saat ini kami dari Lembatu akan menuju ke desa kami, mengikuti melaksanakan ibadah peneguhan pemberkatan nikah kedua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya persiapan untuk acara hari ini. Kuduskanlah kami Tuhan, sucikanlah kami dan baharulah hidup kami. Biar kami terus layak menjemput berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Apalagi bagi kedua anak. Ya Bapa, sertai perjalanan kami dari sini ke desa kami. Berkatilah hamba Tuhan semua yang mengurus ibadah sebentar. Lindungilah semua kami dalam setiap perjalanan kami. Bahkan juga serahkan dalam campur tangan Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami selalu melibatkan Tuhan, maka semua Tuhan sempurnakan. Karena Tuhan yang memerintahkan kami bukan hanya melahirkan, hanya mulakan membesarkan anak, tapi juga membawa mereka dalam pernikahan. Doa kami Bapa, segala bentuk pekerjaan kuasa roh jahat, roh setan yang coba-coba mengganggu, kami mohon sepakat bersatu dalam nama Yesus Tuhan taruhkan. Kami semua diberkati, dilindungi, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan dari semua yang kami lakukan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat
keluarga besar yang ada untuk memasuki ruang agar kami dekat padamu. ibadah Tuhan dan keberkatan nikah dari saudara Enrico Fermi Roy Van Kusum SSI dan saudari Deborah Clara Sandra SPD. Saat ini kita akan segera memulai. Untuk itu marilah kita persiapkan segenap keberadaan kita untuk masuk dalam ibadah ini. Sehingga kita semua berdiri, kita buka ibadah ini dengan menyanyi bersama kepada sebagaimana dan Deborah Clara Sandra ditakdiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
Dengarkan pemimpin kita dalam kitab Mazmur 127 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, di bait yang suci kudus ini, kami datang lagi menyembah memuliakan Engkau. Oleh karena karya-karya Tuhan Allah yang sungguh luar biasa, teralami di segenap keberadaan hidup kami, secara pribadi keluarga, manakala tuntunan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa meneguhkan dan mengokohkan kami dalam berbagai pengharapan hidup baru. Ketika kami tengah diperhadapkan dengan berbagai tantangan berhubungan, tetapi kasih setia Tuhan selalu ada untuk menghantar kami semua pada sebuah perjalanan hidup yang mendatangkan kepastian. Kami bersyukur ketika di siang hari dua rukun keluarga boleh membawa kedua anak mereka ke Tuhan meneguhkan keberkatan. Tuhan Allah kepada kami membawa segenap tekad dan komitmen dari Roy dan Deborah. Sambil kami berdoa, anugerahkan kami pengampunan ketika sebagai manusia biasa kami senantiasa dan perbuatan-perbuatan tercela yang melukai sesama, amat terlebih mengkhianati kasih karunia Allah yang setia memberkati kehidupan. Maka terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami sungguh percaya pengampunan yang daripada itulah yang melayakkan kami untuk ada dalam persekutuan ini. Amin. Mengaku dosa-dosa kita di hadirat Tuhan, maka kepada kita diberikan anugerah bahwa kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kasih Tuhan untuk kasih Tuhan Tuhanku padanya ku berteduh dan ku dambakan bersih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punya dalam kasih besar, kasih besar, kasih besar. Dia terindah ajaib benar, kasih besar. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Allah, kami bermohon, hadirlah kiranya Engkau dengan kuasa, manakala saat ini
hendak belajar bersama di sekitar pembacaan dan perenungan firman. Roh Kudus pula yang akan memampukan kami untuk memahami, mengerti, bahkan pun melakukan apa kehendak firman dalam kehidupan nyata kami. Teristimewa biarlah kiranya firman yang hendak kami renungkan saat ini itu pun yang akan menjadi dasar kesukacitaan Roy dan Deborah ketika mereka hendak membangun komitmen kehidupan baru sebagai suami istri dalam persekutuan hidup rumah tangga keluarga Kristen. Tetapi juga bagian firman Tuhan ini pula yang akan menyempurnakan menolong. Terpujilah nama-Mu ya Allah, berkuasa kiranya Engkau atas pemberitaan firman-Mu. Sekiranya ada kuasa-kuasa kedalaman kami persekutuan ini, biarlah buat kuasa darah Kristus yang akan menghancurkannya. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kekurangan dan keberdosaannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dari Kristus Yesus kami baca firman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khusus Deborah dan Ron, bagian bacaan Alkitab kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 115. Mazmur 115 dibaca ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Jadi sekali lagi Mazmur 115 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Muhammad, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian bagian bacaan Alkitab. Sebelum kita datang pada khotbah, diberi kesempatan puji-pujian keluarga besar Sanda Monolog. Yang berbahagia Roy dan Deborah, manakala hari ini momen Kamis 29 April 2021 adalah saat di mana Tuhan memberi kesempatan untuk menganugerahkan satu kebahagiaan
hidup beriman sebagai seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa untuk membentuk satu persekutuan hidup rumah tangga sebagai satu keluarga yang tentunya memiliki harapan dan kerinduan demi sebuah kelangsungan hidup, tetapi juga bermaksud untuk memaknai kesempatan hidup dalam sebuah ikatan perkawinan. Itu hal pertama yang pendeta mau sampaikan buat Roy dan Deborah, untuk senantiasa diingat, dikenal, tetapi juga dipegang teguh saat momen di mana kalian berdua di hadapan orang tua, saksi, keluarga besar, pelayan khusus teristimewa di hadapan Tuhan, hendak mengikrarkan janji setia untuk sehidup semati sebagai pasangan suami istri yang diikat dalam sebuah pernikahan yang nantinya akan terbangun oleh tuntunan kasih karunia Tuhan. Dan hal yang kedua, buat Roy dan Deborah, hakikat dari sebuah pernikahan tentunya merujuk pada ajaran gereja kita. Tertaruh pada sebuah pemahaman di mana perkenanan kasih Tuhan Allah yang memungkinkan kehidupan orang beriman untuk menata, tetapi juga mengupayakan sebuah perjuangan hidup baru dalam sebuah ikatan pernikahan. Sehingga menurut ajaran gereja kita, pernikahan adalah sesuatu yang kudus dan sakral, di mana Tuhan dalam diri Yesus Kristus sebagai dasar terbentuknya dan terbangunnya sebuah persekutuan hidup rumah tangga keluarga. Sehingga ketika hakikat dari sebuah pernikahan dipahami sebagai sesuatu yang kudus dan sakral, maka siapapun yang masuk dalam ikatan pernikahan itu hendaklah menghargai, menghormati, tetapi juga menjunjung tinggi dan memegang secara utuh pengakuan di dalamnya ada ikrar sebagai satu tanda bahwa sebagai pasangan calon suami istri akan berupaya untuk hidup menurut ajaran dan kehendak Tuhan berdasarkan Alkitab. Sehingga mereka yang telah terikat dalam sebuah pernikahan yang kudus, di mana Kristus adalah dasar dari sebuah rumah tangga atau keluarga, senantiasa dituntut dalam sebuah kewajiban. Jadi ingat-ingat pendeta, dituntut dalam sebuah kewajiban untuk menjaga, memelihara, merawat kehidupan rumah tangga sebagai wujud dari kesetiaan dan ketaatan dalam rangka menjawab panggilan Tuhan, guna memaknai kesempatan hidup yang Tuhan beri sebagai seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa untuk bertanggung jawab melanjutkan kehidupan dalam sebuah pernikahan. Sehingga dalam kitab Injil Matius pasal 19, firman Tuhan mengingatkan secara tegas, apa yang dipersatukan Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia.
Tidak ada yang berkuasa atas sebuah pernikahan selain Tuhan. Arti kata, Roy maupun Deborah tidak punya kuasa atas pernikahan dalam suatu arti bahwa jangan karena masing-masing mengklaim diri berkuasa atas sebuah pernikahan sehingga pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang setiap saat bisa berubah sesuai dengan apa yang orang inginkan dan harapkan. Tetapi pernikahan itu ada dalam kuasa dan kendali Tuhan, di mana suami istri harus patuh dan taat. Sebagai ada yang bilang, cukup jo 1-2 tahun orang kami mau hidup bersama, wong soal bangun atur mau bangun bisa ulang. Atau kalau so-2 atau 3 itu anak, so boleh coba cerita mau bangun bisa. Dan Alkitab mengingatkan tentang hal ini bahwa kalau hal itu terjadi dalam sebuah pernikahan Kristen berarti dosa. Sehingga yang mereka mau bilang bahwa memulai sebuah kehidupan, memasuki sebuah pernikahan secara Kristiani, hendaklah senantiasa berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, agar kasih karunia Allah tetap diam dan tinggal bersama dalam sebuah komitmen hidup sebagai pasangan suami istri. Dan hal yang ketiga pendeta mau sampaikan buat Roy dan Deborah, membentuk sebuah kehidupan rumah tangga keluarga dalam ikatan pernikahan pasti punya tujuan. Dan tujuan ini harus dilihat dan dipahami dalam kaitan kudusnya sebuah pernikahan, agar tujuan hidup berumah tangga terarah dan tertuntun terpelihara pada tujuan yang kudus dan sakral pula. Arti kata pendeta bilang, menikah tidak semata-mata untuk bertujuan memenuhi nafsu diri. Arti kata, tujuan kawin supaya ada taman tidur. Tidak hanya sebatas itu. Karena kalau tujuan menikah cuma diukur supaya ada taman tidur, kita akan terjebak pada pernikahan cuma sebatas memenuhi kebutuhan seksual. Sehingga kalau ternyata tujuan hidup berumah tangga yang sebatas pada pemenuhan kebutuhan biologis semata, berarti apa yang tujuan utama? Jangan cuma dapat lihat bagus saya, dapat lihat kata-kata sedang dipandangkan mata waktu masih berkenalan. Berapa lama dengan Deborah berkenalan? 11 tahun lalu, luar biasa. Jadi lamanya masa pacaran ditambah dengan basic pendidikan dua-dua sarjana, berarti dari segi kematangan psikis, kemampuan berpikir, tapi juga kematangan secara fisik sudah lagi dilakukan. Tinggal bagaimana membangun kematangan kehidupan kerohanian. Itu pertama. Dan kedua, bagaimana mau mengingatkan tentang sebuah pengajaran hidup yang saling menghormati, saling menghargai,
saling menerima, saling mengakui, saling mendukung, saling menguatkan, saling melengkapi. Karena dengan cara atau cuma dengan sikap dan perilaku yang demikian, sebuah pertengkaran yang orang bilang yang akan mampu untuk terselesaikan. Walaupun memang dikatakan orang bilang karena mau berjuang, mau berupaya membangun kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan berarti tidak ada tantangan yang ada bagian dari warna-warni kehidupan berumah tangga. Namun dengan kematangan psikis, kematangan fisik, tapi juga kedewasaan hidup berdua akan memampukan kalian berdua untuk menyikapi setiap persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga, sehingga akan terhindar dari konflik yang dapat teratasi. Itu yang pendeta bilang akan sampai pada bahasa Rasul Paulus dalam kitab Korintus dan dalam surat-surat Yakobus yang mengingatkan tentang bagaimana menjalani kehidupan sehati, sepikir, oleh karena ada maksud dan tujuan yang mulia. Jadi kalau Deborah pendeta sangat kenal baik latar belakang pribadi, karena saat ini masih di komisi pemuda, bendahara, asisten bendahara, kemudian latar belakang basic keluarga, tetapi juga yang pasti basic latar belakang dari Roy pasti sama dengan kehidupan dari keluarga Deborah. Kalaupun mungkin ada perbedaan, itu bagian dari romantika kehidupan, karena Tuhan ciptakan dan hadirkan orang dengan berbagai karakter dan kepribadian yang berbeda masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga hal-hal apa yang disampaikan tadi pada hakikatnya mau mengentar kita untuk memahami apa maksud dari bagian perikop bacaan kita tadi. Mazmur 115 ayat 11 hingga ayat 15 mau mengingatkan kehidupan orang percaya untuk mendasarkan kehidupan beriman pada rasa takut akan Tuhan. Dan bahwa ternyata mengaku percaya saja tidak cukup, hidup beriman saja tidak cukup kalau tidak didasarkan pada takut akan Tuhan. Mobil orang istri sama desa, kalau orang takut Tuhan, orang takut mau khianat itu kasih karunia Tuhan melalui orang Tuhan. Walaupun memang tidak gampang kalau model di kehidupan kita. Ketika orang masih dikuasai oleh keegoisan, karena ini ego kalau tidak bisa dikendalikan akan berdampak pada perilaku kehidupan yang berdampak buruk. Ego akan membawa pada keangkuhan, kesombongan, bahkan pun keserakahan, kehilangan keseimbangan untuk menguasai. Kalau orang kehilangan keseimbangan untuk menguasai diri, ya paling kalau dia merupakan orang, menganggap orang lain rendah dan menganggap orang diri paling hebat. Dan di rumah tangga atau di keluarga, hal-hal ini kalau ada dan kalau hal itu terbawa dalam kehidupan berkeluarga, bisa memunculkan keretakan.
akan mengikis itu nilai-nilai apa yang pendeta bilang tadi, menghargai, menghormati, mengakui, menerima. Karena itu yang terpenting. Ego adalah sebuah karakter yang Tuhan kasih pada orang untuk menuntut orang mampu mengendalikan agar orang tetap siuman dan sadar diri. Mengungkapkan bahwa mereka yang tetap terus hidup dalam komitmen takut akan Tuhan, kepada mereka Tuhan Allah menganugerahkan pengenapan hidup atau janji beroleh kehidupan yang diberkati. Dan itu menjadi satu tujuan kita berada di rumah gereja ini, memohon, meminta Tuhan ada dengan kuasanya untuk memberkati Roy dan Deborah di kelangsungan hidup yang nantinya akan menjalankan sebuah tanggung jawab yang besar sebagai pasangan suami istri, ketika ada harapan-harapan dan tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Janji kehidupan yang diberkati senantiasa menjadi bagian kehidupan orang-orang yang mau hidup takut akan Tuhan. Itu yang diungkapkan oleh bacaan kita tadi. Sehingga pengalaman hidup orang beriman yang beroleh pengenapan janji kehidupan yang diberkati senantiasa dihentak pada pengalaman hidup yang mendatangkan kepastian. Apa kepastian hidup di dalam Tuhan yang menjadi pergumulan untuk diperjuangkan oleh Roy dan Deborah ke depan? Antara lain, supaya Tuhan berkenan untuk mengaruniakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Itu pertama. Kedua, meminta Tuhan berkenan untuk menggenapi janji firman-Nya, mengaruniakan keturunan. Dan yang ketiga, memohon perkenanan Tuhan agar keluarga ini kelak akan menjadi simbol kehormatan bagi orang tua. Karena tanpa orang tua, Roy dan Deborah tidak akan mungkin mau sampai seperti saat ini. Ingat orang tua berdoa, orang tua berkorbanan, yang sejak dari kandungan, masa bayi, kanak-kanak sampai dewasa, dan orang tua berdoa perlindungan untuk memicu pasangan suami istri dalam sebuah perjuangan untuk menghadirkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu janji firman. Sehingga orang percaya sukacita kebahagiaan Roy dan Deborah hari ini akan senantiasa mengingatkan kamu berdua bahwa segala sesuatu yang dijadikan Tuhan dalam rencana dan kehendaknya pasti akan membawa dan menghentar kalian berdua pada sebuah kepastian hidup oleh karena ada upaya dan perjuangan di dalam Tuhan tentunya untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidup ke depan. Dan yang pasti bagi keluarga, musuh bangsa dan juga keluarga, dan keluarga
Kusum, Pratasi sana, tapi juga keluarga sangat menolong sebagai orang tua. Kebahagiaan ini mengingatkan papa mama dari Deborah dan Roy bahwa sungguh luar biasa Tuhan menjawab doa-doa, tetapi juga memberkati setiap bentuk pengorbanan sehingga boleh menghantar kedua anak terkasih untuk memasuki kehidupan baru sebagai keluarga Kristen. Orang percaya bahwa sebagaimana janji firman lewat bacaan kita saat ini, itu pun yang akan menjadi bagian kehidupan kita bersama sebagai keluarga Kristen yang sementara bergumul berjuang untuk menata kehidupan rumah tangga keluarga yang berbahagia tetapi sejahtera. Ketika kita pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita agar mereka akan menjadi bagian kehidupan keluarga yang beroleh dengan janji kehidupan yang diberkati. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua. Amin. Bersama Kusum Pratasi. Khususnya oleh Deborah, dengarkanlah pengajaran arti nikah menurut ajaran Kristen Protestan. Jemaat Yesus Kristus pada minggu yang lalu telah diumumkan kepada saudara-saudara pada hari ini, Kamis 29 April 2021 akan dilakukan dan diberkati pernikahan dari anak-anak kita. Enrico Verdi Roy Kusum dan Deborah Larasanta. Karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi terlaksananya rencana ini, maka sekarang kita akan menentukan nikah mereka. Tetapi sebelumnya perlu dipelajari bersama apa yang merupakan maksud dan tujuan nikah dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab suami istri. Pertama, menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang meliputi segala bidang kehidupan dan berlaku untuk seumur hidup. Maksud dan tujuan nikah ini hanya dapat dicapai bila kehidupan bersama sebagai suami dan istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai tubuhnya. Kedua, jika suami istri mendapatkan seorang anak atau beberapa orang anak dengan pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup suami istri semakin diperluas dan diperdalam. Tetapi jika kehidupan bersama tidak dikaruniakan kelahiran anak-anak, maka persekutuan hidup antara suami istri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan nikah. Tugas dan tanggung jawab suami istri selanjutnya adalah saling mengasihi, saling melayani, saling memberi dorongan serta saling membangun orang lain termasuk anak sendiri. Bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, memperkuat hidup suami istri dan anak. Ketiga, membangun kehidupan kerohanian, bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, memperkuat persekutuan hidup antara suami istri. Sebab itu persekutuan hidup yang mengabaikan beribadah bersama
makin lama makin lemah. Sedangkan sebaliknya persekutuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik yang berada di dalam rumah maupun bagi orang yang berada di luar rumah, di mana kita hidup bermasyarakat sebagai warga negara yang baik. Demikianlah maksud dan tujuan nikah dan tugas serta tanggung jawab suami istri secara singkat. Kita melakukan nikah Kidung Jemaat nomor 308. Saudara Enrico Fermi Roifano Kusum dan saudari Deborah Clara Sandra untuk hidup bersama selaku suami istri. Agar itu menjadi lebih nyata, maka saya mengharapkan agar kalian berdua dapat mengucapkan janji di hadapan Tuhan Allah yang disaksikan oleh orang tua, bahkan saksi nikah dan jemaat yang ada. Deborah Clara Sandra, saya menerima engkau sebagai istriku. Saya akan mengasihi engkau dengan setia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun waktu sakit. Saya bertekad untuk hidup kudus bersamamu sesuai Injil Yesus Kristus, dan saya tidak akan meninggalkan engkau selama Tuhan memberi hidup kepada kita. Enrico Fermi Roifano Kusum, saya menerima engkau sebagai suamiku. Saya akan mengasihi engkau dengan setia, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun waktu sakit. Saya bertekad untuk hidup kudus bersamamu sesuai Injil Yesus Kristus, dan saya tidak akan meninggalkan engkau selama Tuhan memberi hidup kepada kita. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus pasti mendengar, menolong dan menguatkan saudara berdua untuk memenuhi janji kalian. Saya mengambil engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Enrico Fermi Roifano Kusum, saya mengambil engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah dari saudara Enrico Fermi Roifano Kusum dan saudari Deborah Clara Sandra dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh. Padiriler boleh. Kiranya Tuhan Allah dalam Kristus Yesus akan memberkati nikah kalian berdua dan akan memberkati segenap harapan kerinduan memasuki kehidupan rumah tangga keluarga Kristen yang baru. Amin. Untuk memberikan ciuman kasih kepada istri tercinta Deborah Clara Sandra. Balas istri. Selanjutnya Ibu Ya. Deborah memberikan ciuman kasih kepada Allah, dan camkanlah benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah menyatukan saudara dalam nikah ini. Karena itu, dengarkanlah petunjuk-petunjuk Tuhan mengenai persekutuan hidup.
sebagai suami istri yang tercantum sebagai berikut. Dipersilakan untuk menghadap jemaat. Karena itu sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang akan yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah sambil mengingat pesan firman, apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Jemaat, kita menyanyi bersama Kalvari Kali, tetapi juga selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Tombatu menyerahkan Alkitab ini kepada keluarga yang baru, keluarga Pusung Sanda, untuk dibaca, direnungkan, dan digumuli untuk dilakukan dalam kehidupan nyata. Berdoa syukur untuk ibadah dan iman kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Allah yang telah mengingatkan kami lagi sekitar tanggung jawab hidup beriman lewat berita firman-Mu yang akan mengingatkan kami semua, teristimewa keluarga yang baru, keluarga Pusung Sanda, untuk tetap terus berpegang pada komitmen menjalani kehidupan dengan memegang teguh janji pernikahan sehidup semati dalam ikatan kasih Kristus sebagai seorang suami, sebagai seorang istri yang mau berupaya didasarkan iman yang bersama dengan keluarga Pusung Sanda. Engkau yang akan menggenapi janji untuk terus memberkati Bapak Roy dan Ibu Dewa dalam setiap umur dan juang mereka untuk mengupayakan tujuan dan cita-cita kehidupan selanjutnya. Kami berdoa buat kepala keluarga dalam aktivitas sebagai seorang tenaga honorer di lingkup pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Tuhan taruh hikmat, anugerahkan semangat, kesabaran, ketabahan melaksanakan tanggung jawab lewat kerja sesuai profesi dan talenta yang Tuhan beri. Tapi juga Tuhan mengaruniakan hikmat untuk terus berbijaksana menjalani perangkat, berkati keluarga Pusung Pradas, berkati keluarga Sanda sebagai orang tua. Oleh karena berkenan Tuhan, mereka telah dimampukan membesarkan diri sampai membawa kedua anak terkasih dalam ikatan pernikahan. Engkaulah yang telah memberkati keluarga-keluarga ini dalam setiap doa umur dan perjuangan
akan tetap terus menjadi penyemangat, menjadi teladan, tetapi juga menjadi berkat dari kelangsungan yang akan menolong kepada mereka dalam segenap aktivitas tugas kerja, tapi juga ketika mereka mendapatkan satu persatuan hidup rumah tangga keluarga mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kami berdoa untuk badan pekerja Majelis Jemaat Kalvari Bali, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan pun pelayan khusus yang Mas Penatua, di dalamnya Komisi Pelayanan Mitra, Komisi Kerja, Pegawai dan Postor. Tuhan kiranya yang akan menolong dan akan memberkati segenap pelayanan, tetapi juga kehidupan pribadi keluarga yang akan mencatat perkawinan dari Bapak Roy dan Ibu Dewa. Tuhan kiranya yang akan melancar-lancarkan, tetapi sesi pernikahan yang akan dilaksanakan di Hotel Sultan Raja Ampat. Tuhan yang akan memuluskan dan memberkati kesukacita keluarga yang nantinya akan ditandai dengan resepsi pernikahan. Biarlah sukacita, kegembiraan, kebahagiaan akan ternikmati di tengah kehidupan keluarga besar Kusum Sanggar. Dan kami semua percaya segala sesuatu yang dilaksanakan di dalam Tuhan, Engkau selalu ada untuk menolong dan memberkati. Kuduskan dan sempurnakan pemberian persembahan kami di saat ini, karena kami sungguh percaya ketika kami memberi dengan sukacita iman, Tuhan ada untuk menolong memberkati. Tuhan Allah, inilah kami yang berdoa dan bermohon demi Kristus Yesus yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama Kami, jadilah berdoa dan terima segala sesuatu. Seperti kami juga berdoa bersama dan jadilah kuasa dan sampai selama. Dalam nama Yesus Kristus, dengan pelantaran Roh Kudus, membukakan jalan baru. Tuhan menyertai kamu dalam perjalanan. Tuhan menopang kamu bila hendak berjalan. Tuhan menganugerahkan perteduhan. Tuhan melindungi kamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan melimpahkan dan mencurahkan kasih sejahtera dan keselamatan. Tuhan memberikan umur panjang serta kebahagiaan sejak hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita sudah
dengan Yesus.